kita ini nggak masuk ke masalah fikih, Ustaz, tapi ada salah kaprah di Indonesia yang lucu, Ustaz. Ketika Lebaran itu masyarakat Indonesia sering mengatakan minal a'izin wal faizin. Suatu ketika saya pernah bertanya sama keluarga saya, artinya apa? Mohon maaf lahir dan batin. Nah, kita bicara minal a'izin wal faizin. Saya pernah baca bahwasanya kalimat itu digunakan untuk menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang dari perang Badar. Mereka adalah orang-orang yang kembali dari perang Badar dan mereka adalah orang-orang yang menang dari perang Badar. Tapi saya ingin menanyakan esensinya, esensi wal faizin, orang menang. Menang dalam artian ketika dia berada di bulan Ramadan. Itu apa, Ustaz? Kemenangan hakiki. Iya, barakallahu. Sebenarnya itu ekspresi kebahagiaan. Dan itu dibenarkan. Enggak masalah. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin, itu ungkapan kebahagiaan setelah melaksanakan ibadah Ramadan di mana kita bergelut melawan hawa nafsu. Minimal itu kan. Kalau syaitannya dibelenggu. Kan? Futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun niran wa sufidat maradatus syayatin. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan yang mengganggu itu dibelenggu. Ya, berarti kita berhadapan dengan diri kita sendiri nih, Ramadan ini. Nah, ketika kita berhasil melewati Ramadan dengan prestasi-prestasi pada Ramadan ini, umumnya bisa 3 hari sekali khatam Quran, itu prestasi. Kemudian kita bisa menghatamkan tafsir Al-Quran 30 hari Ramadan ini. Atau kita bisa melakukan dakwah ke pedalaman-pedalaman atau ke daerah-daerah mana. Atau kita bisa berinfak sekian banyak, ya, atau kita bisa melahirkan karya-karya tulis dan seterusnya. Ini satu prestasi. Nah, kerja-kerja keras itu kemudian di akhir Ramadan kita bersyukur kepada Allah dan kita ucapkan kepada saudara kita itu sebagai satu ekspresi bahagia. Minal aidin wal faizin. Kamu kembali kepada fitrahmu, kamu kembali kepada nilai hakiki dari dirimu, kembali kepada kesucian, kembali kepada nilai kebenaran, kembali kepada titik nol yang kamu akan hadapi 11 bulan ke depan. Itu satu ungkapan yang luar biasa, dan itu nggak perlu dipermasalahkan. Kadang-kadang kita itu hanya lihat dari ungkapan, tidak lihat dari esensi. Pada esensinya itu adalah satu kemenangan yang harus disyukuri, karena begini, di dalam diri manusia ini kata Allah ada 3 komponen. Komponen jiwa ini ada 3 komponen, dan itu nggak mampu diungkap oleh ilmu pengetahuan umum. Antum pelajari aja itu di dunia psikologi atau di dunia ilmu pengetahuan humaniora yang dibuat oleh manusia, itu nggak ketemu, karena mereka tidak tahu hakikat diri manusia itu kayak apa. Jangankan menyangkut masalah apa kejiwaannya. Dalam masalah fisik saja, kata Alex Carrel ini seorang ahli kedokteran yang dapat Nobel dunia. Dia menulis buku namanya Man Unknown, misteri manusia. Di dalam diri manusia masih banyak yang belum diungkap oleh ilmu pengetahuan. Gitu. Yang kemudian masih harus ada upaya-upaya terus-menerus membongkar tentang hakikat diri manusia, seperti kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Anfusikum, Allah sebutkan pada dirimu, pada jiwamu. Apa kamu tidak melihat? Kalau secara fisik saja, menurut Dr. Alex Carrel tidak mampu untuk diungkap seluruhnya oleh ilmu pengetahuan, bagaimana tentang jiwa ini? Saya punya disertasi doktor, ditulis oleh Dr. Ahmad Garzun. Itu perbandingan antara psikologi Islam, ilmu jiwa dalam Islam, dan psikologi yang dibuat oleh Barat itu. Nggak ada apa-apanya itu yang dihasilkan oleh Barat itu. Karena analisa mereka juga banyak meleset. Umpamanya mereka bilang jiwa itu ada di akal. Lah, jiwa ada di akal, ngaco aja lagi. Ini akal itu ada gamma, ada beta, ada theta, ada alfa, ada apa itu kan. Kok ada jiwa di situ? Tapi Allah tidak mengatakan begitu. Karena Allah yang menciptakan manusia tahu tentang manusia ini. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
Surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10 kan. Ya, demi jiwa yang Allah ciptakan normal ini. Di dalam jiwa itu ada potensi baik, ada potensi buruk. Maka beruntunglah orang yang memunculkan potensi baiknya, dan rugilah orang yang memunculkan potensi buruknya. Kan kita ini istilahnya setir bagi diri kita sendiri. Ya kan? Kalau orang itu nyetirnya ke arah kiri, nabrak dia. Ya kan? Makanya kita nyetir harus benar. Setelah diri kita itu ke arah jalan yang benar. Makanya kita butuh bimbingan Nabi, bimbingan Rasul. Kita butuh wahyu ilahi untuk kita tahu rambu-rambu gitu. Islam kan mengajarkan kita rambu-rambu. Ini halal, makan. Ini haram, tinggalkan. Ini syubhat, ya hati-hatilah. Ibarat ini lampuku hijau, ini lampu merah, ini lampu kuning ini. Lampu kuning ini hati-hati nih. Kan kita hati-hati ketika di jalan. Oh, lampu kuning berhati-hati. Lampu merah berhentilah. Itu yang diharamkan. Kalau kamu maju ditabrak atau kamu nabrak itu. Begitulah kehidupan dalam beragama ini kan. Kalau lampu hijau jalanlah. Gitu. Nah, ini kan sudah ada rambu-rambunya dalam Islam. Cuman ini tidak dipahami oleh banyak orang. Kalau mereka tahu itu, makanya mereka tidak akan nabrak-nabrak. Tapi ketika mereka tidak tahu, nabrak-nabrak. Yang hijau berhenti, yang merah malah jalan. Yang ibu kuning malah diembat aja itu. Nah, ini satu hal yang keliru. Karena nggak paham dia. Ketika ada orang wudhunya nggak benar, ya sholatnya nggak sah. Ya kan? Makanya ini harus pakai ilmu semuanya. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Harus pakai ilmu. Makanya Allah mengangkat orang berilmu itu, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah letakkan orang berilmu itu setelah malaikat. Allah bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Kemudian para malaikat dan orang-orang berilmu. Jadi persaksian ilmu itu pertama tentang tauhid. Ilmu tentang Allah SWT. Gitu. Allah dan kemudian praktekkan apa yang diajarkan oleh Allah. Makanya kita butuh bimbingan itu. Kita butuh wahyu ilahi. Kita butuh contoh yang dicontohkan oleh para Nabi dan Rasul itu oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, atas dasar itu pahamilah diri kita ini. Ada 3 komponen kata Allah. Itu normal itu tadi. Ada potensi baik, potensi buruk. Nah, yang kedua yang disebutkan dalam surat Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Aku tidak bisa membebaskan itu. Cenderungan sini ini maunya ke negatif, maunya enggak benar. Coba lihat orang-orang yang ashabul shimal itu. Maunya kiri aja. Maunya enggak benar aja itu. Ini ada apa orang ini? Berarti dia terbawa oleh hawa nafsunya. Ya, terbawa oleh hawa nafsunya sehingga dia melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kalau saya terangkan panjang. Bagaimana jiwa yang buruk ini akan menghantarkan orang kepada kerusakan dan kehancuran. Ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabil Sayyib, satu kemaksiatan saja akan menyebabkan 50 efek negatif yang akan diperoleh orang itu. Luar biasa. Bagaimana kalau maksiatnya banyak? Ya, bisa dibayangkan betapa rusaknya orang itu. Makanya kemaksiatan itu racun. Racun kehidupan. Mau nggak kamu saya kasih air zam-zam, tapi saya kasih racun dikit? Mau nggak? Nggak mau. Nggak mau. Apalagi kita ini, ya terus diracuni dengan kemaksiatan-kemaksiatan itu. Tangkal itu. Karena itu meracuni kehidupan. Gitu. Makanya hati-hati terhadap arah jiwa yang cenderung ke yang maksiat yang nggak benar ini. Nah, Ramadan itu mengendalikan itu tuh. Kamu Ramadan nih. Jaga matamu, jaga telingamu, jaga lisanmu, jaga kalbumu, jaga kehidupanmu supaya kamu taat sama Allah. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu. Tidak mengatakan ya ayyuhalladzina aslamu. Wahai orang Islam, enggak. Wahai orang beriman. Kenapa? Kalau orang beriman, dia sudah enggak akan bohong. Kalau orang muslim masih bohong. Kalau orang beriman enggak akan dia berzina. Kalau orang muslim masih berzina. La yazni zani hina yazni fa huwa mu'min. Enggak disebut orang berzina itu seperti orang mukmin. Enggak. Al-mu'min la yakdzib, orang mukmin enggak akan bohong. Maka kalau orang bohong masih dia mungkin muslim, tapi tidak mukmin. Mungkin dia berzina, tapi dia enggak mukmin. Tapi Ramadan kita diperintahkan orang beriman untuk beribadah Ramadan, berarti sudah
menjauhi dari yang haram, dari yang dilarang itu. Itu yang pertama. Berarti mampu berusaha dengan Ramadan untuk mengendalikan sisi negatif dalam dirinya itu. Ya, kecenderungan yang kemaksiat itu. Tutup pintunya. Baru kemudian kedua namanya an-nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah ini kadang baik, kadang buruk, kadang benar. Kalau lagi pengajian semangat, nanti kalau ke mall udah beda lagi. Ya kan? Ada orang jenisnya seperti up and down, imannya naik dan turun. Nah, ini perlu pengendalian. Makanya perlu bertobat, perlu menjaga diri untuk berada di lingkungan yang baik supaya tidak terbawa ke arah yang nggak benar. Perlu muraqabah, menghadirkan Allah dalam semua keadaan. Nah, kalau sudah ini lewat, masalah yang ketiga, nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Jiwa yang sudah nggak mau lagi ke maksiat, udah nggak mau lagi menolak nggak benar. Udahlah, kita sudah berumur begini, mau kemana? Ayo kita kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Sebelum datang kematian, kamu nanti nggak mampu, nggak punya apa-apa. Apa harapan orang yang akan meninggal dunia? Oh, aku kepin gado-gado, malaikat. Oh, aku kepin soto. Oh, mana ada gitu. Orang mau meninggal, apa harapannya? Kata Allah di akhir surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya, kata Allah, berinfaklah kamu. Ya, sebelum datang pada saat malaikat menjemput nyawamu. Ya, infakkan sebagian datang sebelum datang malaikat mencabut nyawamu dan kamu mengatakan, ya Allah, tunda sebentar, aku akan bersedekah. Gak ada waktu lagi. Kan kata Nabi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan terima taubat seorang hamba selama napas belum di kerongkongan. Ayo, mau masih sehat. Apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini. Ayo kita banyak berinfak, banyak bersedekah, banyak berbuat baik. Ya, dan itulah yang harus kita raih dengan Ramadan kita. La'allakum tattaqun, supaya kita benar. Jadi an-nafsul mutmainnah, kalaupun nanti malaikat datang, dia akan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk ke dalam hamba-hambaku, masuklah ke dalam surga aku. Nikmat betul. Sekarang saya mau tanya, antum, saya, antum, dia, siapapun dia. Kita nunggu apa? Kita nunggu apa? Nunggu berbuka? Belum tentu. Ya, yang pasti akan mati. Datang kematian. Berarti kita ini hanya nunggu giliran saja. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap orang pasti mati. Kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah. Makanya anda melihat nggak ada orang jalan mundur. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Semua orang jalan ke depan. Kemana? Menuju kematiannya. Makanya Allah ingatkan kepada orang yang sibuk dengan dunia, lupa kepada persiapan akhiratnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Memang nggak ada yang bisa memuaskan mulut manusia ini kecuali tanah ketika masuk di mulutnya itu. Manusia ini kurang aja, nggak ada habisnya. Ya. Subhanallah. Makanya disinilah pentingnya menyadari untuk ayo terus kita sadari nilai puasa Ramadan ini untuk terus kita beramal dan menyiapkan diri untuk menghadap Allah. Menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan malaikat maut yang datang suatu waktu. Ya, terus mau kemana lagi kita ini? Makanya kata Rasulullah di dalam riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, manusia itu hanya ada 4. Silakan para pemirsa memilih mau yang mana. Yang pertama kata Nabi, manusia diberikan oleh Allah ilmu agama sehingga dia melihat persiapan akhiratnya, punya bekal untuk menyiapkan akhiratnya. Sekaligus orang ini dikasih ilmu dunia sehingga bisa menata dunianya, sehingga bahagia dunia, bahagia akhiratnya. Jadi dia kuasai ilmu agama, tapi juga kuasai ilmu dunia. Nah, yang kedua, orang yang dikasih oleh Allah ilmu agama
sehingga dia persiapkan akhiratnya bagus. Tapi nggak dikasih ilmu dunia. Mungkin pas-pasan, mungkin serba kurang. Ya. Dan tidak sedikit ulama yang jenis nomor 2 ini kan. Gitu. Tapi dia selamat karena dia nyiapkan akhiratnya. Meskipun kata Nabi dalam riwayat itu, orang ini berdoa, ya Allah, kalau engkau berikan kepadaku ilmu dunia seperti yang pertama, aku akan gunakan di jalanmu ya Allah. Dengan harapan itu, kata Rasulullah, pahalanya orang yang kedua sama dengan yang pertama. Mantap betul. Nah, itulah kelebihan orang berilmu. Gitu. Kalaupun nggak dapat, bisa dengan doa. Ya, makanya para ulama mengatakan niatul mu'min khairu min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Mamanya antum terlalu capek. Habis sholat isya berjamaah, antum tidur dengan niat nanti malam mau tarawih. Karena sudah nggak kuat ngantuknya. Tidur, bangun-bangun menjelang subuh. Cuman ada waktu 5 menit buat sahur dikit. Makan kurma, makan minum, doa, Allahu Akbar, adzan. Nggak dapat tahajud malam. Sabatal ajr. Tercatat pahala di catatan kita. Karena niat kita sudah ingin melaksanakan. Luar biasa itu. Itulah kelebihan berilmu. Makanya jangan lupa itu. Nilai amalmu dengan niat itu. Kalau niat kamu, nanti kalau saya jadi orang kaya, saya akan bantu ini better. Jangan nanti jadi kaya beneran terus pelit. Nah, ini nggak benar niatnya itu kan. Nah, itu. Niat ini harus dikawal dengan benar gitu loh. Jadi dengan sungguh-sungguh kalau emang punya kesempatan menjalankanlah gitu kan. Ini yang pertama. Yang kedua ya. Jadi orang yang punya dikasih ilmu agama tapi nggak dikasih ilmu dunia. Dunianya pas-pasan atau serba kurang, akhiratnya selamat ya. Nah yang ketiga, orang yang tidak dikasih ilmu agama tapi dikasih ilmu dunia. Melimpah dunianya. Hebat ya. Mungkin triliuner. Tapi agamanya kosong. Sehingga nggak bangun tuh akhirnya. Tahu-tahu malaikat datang, dia nggak siap. Nggak ada arti lagi semua harta itu. Bahkan harta itu menjadi beban di kepala dia yang akan dipertanyakan nanti di akhirat. Rugi nggak orang seperti ini? Rugi sekali. Rugi sekali. Hei orang-orang yang kaya, hei orang-orang yang berduit. Ya, itu titipan Allah. Jangan kamu sombong, jangan kamu lalai sama Allah. Jangan lupa kamu dalami agama ini. Jangan kamu ngatur-ngatur ustadz, ngatur-ngatur ulama dengan hartamu itu. Nah, hina kamu dengan cara seperti itu. Dan ulama-ulama juga jangan mau diatur orang seperti itu. Ya. Pak Ustadz, ceramah sini, ngomong ini Ustadz. Lah Ustadz jadi dikte sama dia. Ya, nggak benar juga nih orang. Makanya saya sekalian, ini yang ketiga. Orang yang gagal akhiratnya. Meskipun secara zahir, dunianya apa? Dapat. Sukses dia, dapat. Nah yang keempat yang parah. Paling wala ilmu agama, wala ilmu dunia. Miskin tapi sombong. Ya. Nggak ada alasan orang miskin sombong. Ya. Nah ini orang gagal ini, dunia akhiratnya. Nah kalau dipertanyakan sama kita milih yang mana? Ya. Kalau saya milihnya pertama. Dan anak-anak kita, generasi muda ke depan, kita arahkan ke mana? Pertama. Arahkan yang pertama. Makanya Menteri Pendidikan, jangan kamu cuma ngajarin kader-kader bangsa ini cuma nyari pekerjaan, cuma hanya sebatas memenuhi kebutuhan pasar. Ya, mereka lebih butuh agamanya daripada dunianya itu. Ini dasarnya. Surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sejak kamu lahir, arahkan wajahmu itu di atas agama yang Allah turunkan ini. Dan itulah fitrah yang Allah tetapkan pada manusia. Tidak ada perubahan dalam fitrah manusia itu. Itulah agama yang lurus. Tapi sayang banyak orang tidak ngerti kata Allah. Jangan sampai Anda tidak ngerti, wahai menteri. Makanya betul itu yang membangun, yang bikin Indonesia Raya itu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jangan lupakan jiwanya itu. Makanya undang-undang dasar kita dalam mengatur pendidikan itu sudah jelas untuk melahirkan manusia yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia.
Makanya pengalaman Habibie itu bagus tuh. Ketika beliau sebelum wafat memberikan kuliah di Mesir kepada mahasiswa Indonesia yang di sekolah di Mesir, beliau katakan, kalau saya ditanya sama Allah, ya Habibie, kamu pilih imtak atau iftek? Saya akan jawab, saya akan pilih imtak ya Allah supaya aku selamat akhiratku. Tapi aku butuh iftek untuk supaya aku sukses duniaku. Betul itu. Habibie sadar di akhir hayat itu. Ayo para pemuda kita ini, ikuti itu pola Habibie itu. Cari itu imtaknya, baru ifteknya, jangan kebalik. Imtaknya dulu, baru ifteknya itu. Nah, begitulah yang harusnya pendidikan kita arahkan. Jadi sukses akhirat, sukses dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat harus diprioritaskan daripada dunia. Jangan kebalik. Ya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu kejar akhiratmu, tapi jangan kamu lupakan dunia. Itu surat Al-Qasas ayat 77 kan? Seperti itu Allah mengarahkan kita. Ya, barakallahu. Nah, Ustaz, berarti saya simpulkan bahwasanya kemenangan hakiki ketika Ramadan itu takwa, Ustaz. Iya. Takwa. Tapi yang jadi pertanyaan itu kan bagaimana banyak hadis Nabi Muhammad SAW, rubba shaimin laisa hadduhu min syami ilal ju' wal atas. Rubba shaimin laisa lahu min syami ilal ju' wal atas. Bahkan sampai ada hadis rogima anfurujulin yang kemudian dia mendapati Ramadan berlalu tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Artinya yang jadi pertanyaan adalah at-thariqah, Ustaz. Jalan supaya kita menjadi takwa itu bagaimana, Ustaz? Ya. Barakallahu, Nabi pun pernah menasihati Mu'ad sambil dibonceng. Dan itu disampaikan Mu'ad kepada kita, berarti nasihat itu juga untuk kita.